Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ahibatil kiram, talabatil ilmi, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita di pertemuan yang ke-16 ini di hari Ramadan yang ke-16 pula pada tanggal 28 April 2021, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan dan juga kesehatan. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di pertemuan ini Allah mudahkan kita semua di dalam memahami pembahasan yang akan kita kaji, yang akan kita pelajari. Taib, kaifa halukum antum semuanya, ikhwan dan akhwat, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Taib, pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah selesai tentang bab ilmu dan juga pembagiannya tentang ilmu nadhari dan ilmu daruri ya, atau ilmu daruri dan ilmu nadhari. Tapi pada perjumpaan kita di pertemuan ini insyaallah kita akan bahas pembahasan yang baru, yaitu pembahasan al-kalam ya. Pembahasan al-kalam. Taib, dilihat di dalam kitab yang antum miliki ya, atau di dalam video ini langsung boleh. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, al-kalamu ta'rifuhu al-kalamu lughatan al-lafdhul mawdu'u li ma'na wa istilahan al-lafdhul mufidhu mithlu Allahu Rabbuna wa Muhammad Nabiyuna, Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna. Wa aqallu ma yata'allafu minhu al-kalamu isman aw fi'lun wasmun, mithalul awwali Muhammadun Rasulullahi wa mithalul tsani istaqama Muhammadun. Wa wahidul kalami kalimah wa hiya al-lafdhul mawdu'u li ma'na mufrad wa hiya imma ismun aw fi'lun aw harfun. Baik, kita artikan al-kalam. Definisinya, al-kalam secara bahasa adalah lafaz yang maudhu'nya, yang pokok pembahasannya memiliki makna. Lafaz yang pokok pembahasannya memiliki makna, memiliki arti. Sedangkan secara istilah, kalam adalah lafaz yang berfaedah. Seperti Allah Rabb kami dan Muhammad Nabi kami. Wa aqallu ma yata'allafu minhul kalam, dan kalam sekurang-kurangnya memiliki susunan sebagaimana berikut. Ya, sekurang-kurangnya susunan kalam itu sebagai berikut. Yang pertama isman, dua isim susunan kalamnya, atau fi'il dan isim. Misalul awal, contoh yang kedua-duanya isim, yaitu Muhammadun Rasulullah. Itu adalah susunan kalam yang keduanya isim. Wa mithalu tsani, dan yang kedua contohnya istaqama Muhammadun. Susunan kalamnya yang pertama fi'il dan yang kedua isim. Istaqama fi'il wa Muhammadun itu adalah isim. Wa wahidul kalam kalimah, dan ada salah satu yang disebutkan dalam kalam yaitu kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah al-lafdzul mawdu'u li ma'na mufrad, lafaz yang pokok pembahasannya memiliki makna mufrad.
makna tunggal. Yaitu isim, bentuk isim atau bentuk fiil atau huruf. Ya. Nah, di sini ikhwatil kiram para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan bab kalam ini, dalam bab ini atau dalam pembahasan usul fikih adalah diantaranya untuk mengetahui ya secara global saja gitu ya, tidak secara terperinci. Karena kita mempelajari ilmu al-kalam, ya definisi kalam itu ada di dalam pembahasan ilmu nahwu lebih lebih detailnya. Namun di dalam pembahasan ushul fikih ini hanya secara global saja. Nah, disebutkan oleh mu'allif rahimahullah yang pertama adalah kalam secara bahasa. Tadi disebutkan lafaz yang maudhu'nya pokok pembahasannya memiliki makna, maka ini dinamai kalam, baik dalam bentuk fiil, huruf atau isim atau jumlah mufidah atau jumlah ghair mufidah ya. Nah, itu adalah disebut sebagai kalam secara bahasa yang memiliki pokok pembahasannya berupa makna, baik isim, baik fiil atau huruf, jumlah mufidah atau jumlah yang bukan mufidah. Yang penting bahwa itu lafaz ya diletakkan memiliki makna ya. Maka itu kita katakan itu disebut sebagai kalam secara bahasa. Sedangkan kalau yang dia itu bukan lafaz, seperti dia itu suara yang mungkin seperti di hari ini suara mercon ya, suara meriam, atau orang yang bisu ya, orang yang bisu melafadzkannya dengan isyarat. Nah, maka ini secara kaidah bukan dinamai kalam. Ya, bukan dinamai kalam, karena kalam itu adalah al-lafdhu, lafaz ya. Yaitu al-lafdhu, lafaz. Jadi itu bukan dinamai dengan kalam ya, karena karena dia bukan lafaz. Suara meriam, suara mercon itu bukan lafaz. Kemudian orang yang tuli dengan menggunakan bahasa isyarat itu pun sama, bukan termasuk kepada kalam secara bahasa. Nah, kemudian yang kedua, kalam secara istilah adalah al-lafdzul mufid, lafaz yang berfaedah. Lafaz yang berfaedah ya. Berarti ada lafaz yang berfaedah, ada ya, yang tadi. Lafaz yang tidak berfaedah gitu kan. Yaitu ataupun lafaz yang belum berfaedah gitu. Seperti antum menggunakan bahasa fi'il aja. Akala, minum, makan, belum berfaedah. Kemudian syariba, minum, belum juga berfaedah. Atau qama, berdiri, maksudnya apa gitu ya. Atau misalkan dengan bentuk isim Zaid, apa maksudnya? Belum berfaedah. Amar misalkan hanya menyebutkan nama. Atau hanya menyebutkan bentuk huruf fi, maksudnya apa? Ini belum dikatakan berfaedah kalau susunannya belum disebutkan ya, hanya satu kalimat. Nah, di sini ikhwatul kiram para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, jelas pada pembahasan tentang kalam secara bahasa dan juga secara istilah, yaitu dua-duanya adalah lafaz. Karena ada yang bukan termasuk kepada lafaz, yaitu tadi isyarat, suara. Ya, walaupun antum suara itu paham, tapi itu bukan dinamai kalam secara bahasa atau secara istilah. Karena dia bukan lafaz. Kemudian kitabah ya, tulisan sama. Walaupun dia memiliki faidah secara makna, maka ini juga bukan dinamai dengan kalam. Bukan dinamai dengan kalam. Nah, kemudian tadi Ana sebutkan bahwa ada kalam yang dia belum sempurna atau belum berfaedah ya.
Anda mengucapkan kalimat begini, in qama Zaidun. Jika Zaid berdiri, maksudnya apa gitu ya? Berdirinya hasilnya bagaimana kalau dia berdiri, memangnya gitu. Nah, maka ini belum dikatakan berfaedah. Atau misalkan qama Zaidun. Ya, setelah Zaid berdiri, apa yang akan terjadi? Nah, maka di sini jumlahnya muallaqah. Jumlahnya dia menggantung gitu ya. Harus dilanjutkan. Nah, maka ini belum dikatakan al-lafdzul mufid, lafaz yang berfaedah. Jadi kalau kita menyebutkan lafaz yang berfaedah, ya misalkan man akala syaba'a wa man syariba rawa wa man nama istaraha wa man istadalla bisaqfi salima min hararatis syams. Ya, nah di sini ikhwatul kiram, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang barusan Anda sebutkan, orang yang makan kenyang, orang yang minum tidak kehausan, orang yang tidur dapat istirahat, orang yang bernaung di atap di bawah atap, maka ia selamat dari teriknya matahari, panasnya matahari. Nah, ada sebagian yang berpendapat yang barusan disebutkan bukan termasuk kepada kalam. Ya, bukan dianggap kepada kalam, karena itu sudah maklum katanya. Menurut pendapat salah satu di antara para ulama, ya. Di antara para ulama. Namun mu'allif rahimallahu taala bahwasanya ya dari kalimat-kalimat yang disebutkan, orang yang makan pasti kenyang, orang yang minum pasti dia tidak kehausan, ya. Maka secara teori, kata mu'allif rahimahullah, la yushtaratu an takuna al-faidah mutajaddidah. Jadi tidak ada syarat ya ketika kita menyebutkan sebuah kalimat apakah ada faidahnya atau tidak, ataupun ada faidah baru atau tidak ada syarat seperti itu. Ya, maka boleh ya, sah-sah saja ayyakunal kalam kalaman walau kanat fihi faidah ghair mutajaddidah. Bahwasanya ya kalam ya itu dikatakan mufidah ya, walaupun itu tidak ada yang baru faidahnya, maka itu dikatakan sah-sah saja kalamnya. Nah, kemudian yang selanjutnya wa aqallu tadi wa aqallu ma yata'allafu minhu kalam adalah isman au fi'lun wasmun. Yang pertama isman, bahwa sekurang-kurangnya kalam ini tersusun dari dua isim, dua-duanya. Contohnya adalah Allahu Rabbuna wa Muhammad Nabiyuna, sama. Allah itu isim nama, Rabbuna itu juga isim nama, Muhammad itu isim nama, Nabiyuna itu juga pun sama isim nama. Nah, di sini isman, dua isim, ya. Contohnya Muhammad Rasulullah. Muhammad itu isim, Rasulullah isim, Allah itu adalah isim mudhaf ilaih. Mudah ya insyaallah, dua isim. Banyak contoh lain ya. Contohnya Zaid qaimun, Zaid jalisun, Zaid naimun, ya, Zaid shaimun. Nah, maka ini adalah dua-duanya isim, ya. Maka ini dinamai dengan kalam, ya. Maka ini dinamakan kalam. Kemudian yang kedua fi'il dan isim. Fi'il dan isim adalah istaqama Muhammadun, qama Zaidun, ya. Dan lain sebagainya. Ini diawali dengan fi'il dan kemudian setelahnya isim. Kemudian wawahidul kalam, ya. Tapi kalau kita sebutkan, ada nggak kira-kira kalam ini hanya satu gitu, bukan dua, tapi satu kalimatnya? Ada. Itu dalam bentuk fi'il amr. Contoh kum, ya, kum ini berfaedah nggak? Berfaedah. Kum, berdirilah. Berdiri kepada siapa? Berdirilah kamu. Ya, domirnya mustatir, kum anta maksudnya.
Atau istaqim, luruskanlah. Ya, ini juga sama, istaqim. Atau misalnya satu huruf fi. Ya, fi artinya apa? Fi artinya apa? Tunaikanlah. Ya, penuhilah janjinya. Fi dari kalimat fi'il madinya apa? Wafa. Ya, fi. Ya, dari kalimat itu. Nah, ini adalah apa? Bentuk yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala, yaitu susunan kalimat atau susunan kalam. Kemudian yang terakhir wawahidul kalam kalimah, dan ada salah satu kalam yang kita sebutkan adalah kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah lafaz yang pokok pembahasannya memiliki mana mufrad, mana tunggal, ada isim, ada fiil, ada huruf. Ya. Maksudnya ghair murakkab. Tidak tersusun, belum tersusun. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menyebutkan Abdurrahman? Ada kalimat Abdun dan Ar-Rahman, ya. Maka ini adalah termasuk kepada kalimat, yakni kalimat atau lafaz yang pokok pembahasannya memiliki mana mufrad. Namun kalimat Abdurrahman, Abdullah itu belum sempurna kalamnya. Walaupun secara jumlah dia ada dua, ada Abdun dan ada Ar-Rahman, ada Abdun, ada Allah, ya. Maka itu belum sempurna kalamnya, tapi dia masuk kepada apa? Kalimat. Kenapa? Karena lafaz itu ya yang pokok pembahasannya memiliki mana tunggal. Nah, kemudian disebutkan kalimat itu ada 3. Kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf, ya. Kalimat isim, fi'il, dan huruf. Ini jelas sudah kalian tahu semuanya. Apa itu isim, ada itu fi'il, apa itu huruf. Tanda-tandanya juga pun antum tahu. Ya, berarti di sini kita sudah bahas kalam dan juga sudah bahas kalimat. Nah, apakah kalam secara bahasa tadi al-lafzul maudhu li makna, gitu kan? Secara istilah apa? Al-lafzul mufid. Sedangkan kalau kalimat secara definisi logohnya ada enggak? Ada, ya. Kalimat secara bahasa adalah kalam. Ya, kalam. Yaitu apa maknanya? Maknanya adalah al-lafzul maudhu li makna mufrad wa in kana jumalan, yaitu lafaz yang pokok pembahasannya memiliki makna mufrad walaupun dalam bentuk jumlah, ya, walaupun dalam beberapa jumlah. Seperti dalam firman Allah taala, ya. Allah mengatakan apa? Hatta idza jaa ahadahumul maut, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Coba perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari kata hatta. Idza jaa ahadumul maut, ya. Ketika datang kepada salah satu di antara mereka kematian, ia mengatakan Rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ada berapa kalimat yang dia sebutkan? Rabbi yang pertama, irji'uni 2, la'alli 3, a'malu 4, sholihan 5, fima 6, taraktu 7. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-kali tidak bisa, innaha, sesungguhnya itu adalah kalimat huwa qailu yang dia ucapkan. Hanya dia ucapkan saja, tidak bisa terbukti untuk bisa kembali lagi ke dunia. Ya, jadi ini adalah sebagai dalil bahwa kalimat itu bisa jadi, ya, bentuk jumlah yang banyak, ya, tapi dinamai dengan kalimat, ya, karena secara bahasa adalah dia kalam dari beberapa kalam, ya. Ya, seperti halnya mungkin antum, ya, ketika ada orang yang khutbah, ya, di majelisnya ataupun di kajiannya itu lebih dari waktu 1 jam atau pas 1 jam atau kurang. Nah, kemudian kita sebutkan itu adalah kalimat yang telah disampaikan dalam pidato ini, dalam khutbah ini, ya, padahal dia sudah bicara kalamnya 1 jam lebih. Nah, itu menandakan bahwasanya, ya, kalimah itu lebih daripada, ya, susunan kata-kata, banyak sekali. Nah, kemudian dikuatkan lagi dalam hadis Nabi SAW tentang kalimat, ya, di dalam secara bahasa adalah setiap lafaz yang pokok pembahasan memiliki makna
tunggal memiliki makna tunggal walaupun dalam beberapa jumlah, dalam beberapa susunan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asdaqu kalimatin qalaha syairu kalimata labid ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Nabi SAW bersabda bahwa sebenar-benarnya kalimat adalah kalimat yang diucapkan oleh seorang penyair, kalimat yang diucapkan oleh Labid Ibni Robi'ah. Katanya apa? Ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Nah, ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Labid dalam syairnya. Ala kullu syai' ma khalallahu batil. Ingatlah segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah, ya, yang berbeda dengan Allah, maka itu adalah suatu kebatilan. Nah, Nabi SAW mengucapkan kata kalimah, ya, berarti menunjukkan ya bahwasanya ya kalimat secara bahasa itu lebih umum daripada kalimat secara istilah. Kenapa? Karena kalimat secara istilah adalah apa? Yang pokok pembahasannya memiliki makna mufrad saja, hanya satu saja, gitu ya. Sementara kalau kalimat secara apa? Secara bahasa itu lebih umum, ya, lebih daripada satu susunan kalamnya atau susunan kalamnya. Nah, itu diantaranya ikhwatul kiram para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di pertemuan yang ke-16 ini semoga menjadi jelas atau kejelasan bagi antum semuanya, ya. Nah, ini adalah tasjirnya atau pohon tentang kalam, ya. Barusan kita sudah sebutkan kalam secara lughatan dan secara istilah. Nah, ini adalah kalimat fi'il, kalimat isim, dan juga kalimat harap. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum ala husni istimaikum wa jazakumullah wa naktafi bihadzal qadar. Sebelumnya Ustadz sampaikan untuk nasihat dulu, ya. Yaitu apa? Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Artinya tiap-tiap tempat, ya, tiap-tiap maqam itu ada kata-katanya yang harus tepat, dan setiap kata-kata itu ada tempatnya yang tepat, ya. Atau kita menempatkan kata-kata harus yang tepat, dan kita, ya, ketika mengatakan sebuah kata-kata itu harus pada tempatnya yang tepat. Ya, kita mengucapkan sesuatu yang tempatnya tepat, kata-katanya pun tepat, gitu ya, sesuai. Jadi harus menyesuaikan keadaan dan apa yang harus disampaikan. Nah, ini diantaranya ikhwatul kiram para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan berkaitan dengan untai nasihat. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan, alhamdulillah. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.